Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Zaldinur dari kelas Manajemen D, Prodi Manajemen. Saya akan mengerjakan soal berikut guna memenuhi UAS akuntansi. Untuk soal nomor pertamanya itu soal analisis, yaitu nomor 2 yang saya pilih adalah menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang. Jawaban saya, menurut analisis saya, hal mendasar yang menjadi perbedaan antara perpetual dan periodik adalah jika metode perpetual pencatatan tidak memerlukan stok karena metode ini mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan secara langsung ke dalam buku persediaan. Selain itu, stok barang diperbarui setiap terjadi transaksi, sehingga jumlah stok yang tersedia akan selalu akurat. Sedangkan metode periodik, transaksi pembelian dan jumlah penjualan dicatat dalam jurnal, tapi stok barang tidak diperbarui secara rutin. Selain itu juga metode periodik lebih mudah dipahami dibandingkan dengan metode perpetual karena catatan hanya diperbaharui pada akhir periode. Kemudian soal yang saya pilih adalah soal nomor 5, yaitu apabila Anda memiliki perusahaan dagang yang bergerak pada jual peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor, pencatatan metode perpetual atau periodik yang akan digunakan dalam menyajikan laporan keuangan akuntansinya dan mengapa. Untuk jawaban saya sendiri, jika saya memiliki perusahaan peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor, saya akan menggunakan pencatatan metode perpetual karena dengan metode ini saya sangat mudah melakukan penyusunan laporan laba rugi perusahaan dan perhitungan stok barang sangat jelas tanpa harus menghitung persediaan fisik yang sangat memudahkan saya untuk mendata dan tidak terjadi kesalahpahaman. Next, soal keterampilan analisis berikut adalah soal-soalnya. Dan kemudian di jurnal umum perpetual periodik toko bangunan Santara per Desember 2019. Untuk tanggal 1 Desember, pembelian masuk ke debit sebesar 12 dan masuk utang dagang sebesar 12 dikarenakan soalnya TB Alitra membeli 12 sak semen kepada TBRD dengan termin kredit 10/10 N/30 dengan FOB destination point seharga 12. Kemudian soal nomor 2, meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku dengan metode perpetual. Yang dituliskan adalah utang dagang dan persediaan barang dagang dikarenakan kita berhutang kepada dia dan membayarnya dengan menggunakan, yaitu utang kita berkurang di debit 2 dan persediaan barang kita juga berkurang 2. Soal keterampilan nomor 3, yaitu TB Alitra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB destination point senilai 50, HPB barang yang dijual senilai 15. Karena itu kita catat piutang dagang sebesar 50 di debit dan penjualan sebesar 50 di kredit bertambah dan harga pokok penjualannya 15 di debit dan persediaan barang dagangnya 15 di kredit. Soal nomor 4, 5 Desember 2019, membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai 2 dengan metode periodik. Di sini kita tulis beban ongkos kirim penjualan sebesar 2 di debit karena beban kita bertambah dan kas kita keluarkan sebesar 2 di kredit karena kas kita berkurang. Next. Nomor 5, melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember menggunakan metode perpetual, yaitu utang dagang 10 di debit dikarenakan utang kita berkurang, persediaan barang dagang di kredit berkurang, dan kas berkurang sebesar 9 di kredit. Soal nomor 6, menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 4 Desember menggunakan metode perpetual. Di sini kas sebesar 49 di debit bertambah, diskon penjualan 1 bertambah di debit dan piutang dagangnya berkurang sebesar 50 di kredit. Next. Soal untuk buku besar, yaitu buatlah buku besar untuk akun kas saja yang berdasarkan transaksi sebelumnya pada jurnal umum dan isi pada tabel yang telah disediakan. Jawaban tersebut adalah tanggal 5 Desember kas bertambah di kredit sebesar 2, tanggal 6 Desember kas tambah di kredit sebesar 9 yaitu menjadi 11, dan kas pada tanggal 8 Desember sebesar 49 di debit menjadi 38 dikarenakan 49 dikurang 11. Next. Untuk soal jurnal penyesuaian, buatlah jurnal penyesuaian pada tabel yang disediakan.
Ada metode perpetualan periodik sesuaikan dengan informasi pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. 1. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 Desember 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa 0, metode garis lurus. Oleh karena itu, kita melihat di jurnal penyesuaiannya ditulis beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 10. Kemudian 2, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Poinnya sebesar lanjut di jurnal penyesuaian kita tulis beban asuransi sebesar 10 di debit karena bebannya bertambah dan asuransi DBR di muka itu kita mengeluarkan uang di kredit sebesar 10. Kemudian nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar 25. Di jurnal penyesuaiannya kita tulis beban perlengkapan toko sebesar 15, yaitu beban perlengkapan fisik yang sebenarnya, dan perlengkapan toko 15 di kredit. Karena itu berkurang. 4. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Kita tuliskan nomor 4, beban depresiasi peralatan toko 20 dan akumulasi penyusutan peralatan toko 20. Hal ini dikarenakan peralatan toko berjumlah di neraca saldo yaitu 140, dikarenakan di sini nilai sisanya 40, berarti 140 dikurangi dengan 40 sisa 100 dan dibagi dengan estimasi masa pakai 5 tahun yaitu 100 bagi 5 yang menjadi 20. Nomor 5, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Yaitu dituliskan beban gaji penjualan untuk staf penjualan yaitu 50 dan beban gaji staf administrasi sebesar 50 dan utang gaji kita bertambah di kredit sebesar 100. Nomor 6, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan 8, dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Pencatatannya di jurnal penyesuaian yaitu beban listrik air untuk toko yaitu 4 dan beban listrik air telepon untuk kantor sebesar 4 dan oleh karena itu beban yang masih harus kita bayar adalah 8 di kredit. Nomor 7, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Oleh karena itu pencatatannya beban bunga sebesar 6 dan utang bunga sebesar 6 bertambah di kredit. Bebannya bertambah di debit. Perhitungan fisik di gudang. Persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Dan tambahan informasi metode periodik saldo awal persediaan 180. Oleh karena itu di jurnal penyesuaiannya dicatat HPP-nya 650, retur dan potongan pembeliannya 25, diskon pembeliannya 5 dan persediaan barang dagang akhir sesuai di soal 180. Kemudian total pembeliannya adalah 745. Oleh karena itu dituliskan persediaan barang dagang awalnya 100 dan beban kirim pembeliannya 15. Setelah itu ditotalkan semua dapatkan hasil 1029 di debit dan 1029 di kredit. Lanjut untuk kertas kerjanya, di sini kita tinggal pertama kita lihat-lihat dulu. Nah, di sini bisa kita lihat kertas kerjanya hanya memindahkan daftar saldo sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian. Kemudian hal-hal apa saja yang disesuaikan. Kemudian untuk menyusun laporan laba rugi, kita melihat dari beban-bebannya yang dimasukkan. Seperti ini. Dan juga untuk laporan posisi keuangan, kita melihatkan pendapatan-pendapatan dan juga harta-hartanya. Kita bisa lihat di sini. Untuk kertas kerja perpetual, perusahaan mengalami laba bersihnya sebesar 811 dan laba kotornya itu
1960 dikurang dengan beban 1149 dengan laba bersih air 811. Dan untuk metode periodik sama saja dengan beban kotornya itu sebesar 1149 dikurang dengan pendapatan kotor yaitu 1960, hasilnya adalah 811. Lanjut untuk di laporan keuangan, yang pertama laporan laba rugi. Di sini kita masukkan akun-akun pendapatan seperti penjualan sebesar 1960 dari kertas kerja, kemudian dikurangi dengan retur dan potongan penjualan sebesar 30 dan diskon penjualan sebesar 25. Tinggal kita kurangkan saja dari 1960 dikurang total beban-beban yaitu 55 dengan hasil akhir 1905. Kemudian penjualan bersihnya dikurangi oleh HPP-nya dan laba kotor yaitu 650, hasil akhir untuk laba kotornya 1255. Kemudian beban-beban usahanya, beban gaji penjualan sebesar 180, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan kantor 20, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10, beban listrik, air, telepon, dan toko 19, beban iklan 15, dan beban penjualan lain-lain 40, total bebannya adalah 319. Kemudian beban-beban administrasi seperti beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga, beban utang bunga, dan beban administrasi lain-lain kita tambahkan dengan total 125 dan total bebannya yaitu 444. Kita kurangi dengan total dari laba kotor tadi, hasilnya mendapatkan 811 yaitu total laba bersihnya. Kemudian, laporan posisi keuangan periode akhir Desember 2019 toko Omar. Asetnya di sini ada aset lancar yang berisika sebesar 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang 180, dan asuransi DBR di muka 40, perlengkapan toko 25. Total aset lancarnya adalah 945. Kemudian ada aset tetap yaitu peralatan toko, karena dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 40, kemudian peralatan kantor sebesar 60, dikurangi juga akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 25, dan hasil akhirnya total aset tetap yaitu 135. Kita tambahkan saja total asetnya, 945 ditambah 135 menghasilkan 1080. Kemudian di bagian liabilitas, yaitu ada liabilitas lancar, utang dagangnya 20, utang gajinya 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang bunga 8, utang bunganya 6, bagian lancar dan utang bank 6. Total liabilitas lancarnya 140. Kemudian liabilitas jangka panjang yaitu ada utang bank, total liabilitas jangka panjangnya 24. Oleh karena itu total liabilitas akhirnya adalah 164. Kemudian di bagian ekuitas, di sini ada modal saham yang bisa kita lihat di kertas kerja tadi, ada 25. Kemudian saldo laba akhirnya 891. Oleh karena itu, tinggal kita tambah 25 ditambah 891 yaitu 916. Kemudian 916 kita tambahkan dengan total liabilitas 164 dengan hasil akhir 1080. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.